Halo sahabat Premier, kali ini kita akan membahas sedikit tentang seksio sesaria metode ERAX dengan saya Dr. Buha Sabar, spesialis obstetri dan ginekologi. ERAX dengan SC konvensional itu berbeda dalam beberapa hal. Yang pertama, SC yang metode ERAX itu dia sudah lebih komprehensif. Komprehensif dalam artian melibatkan tim-tim dari beberapa disiplin ilmu seperti dari obgyn, dari anestesi, dari anak, ya, dari rehab medik, dari gizi klinik, kemudian juga dari tim perawat juga serta konselor laktasi. Itu. Jadi semuanya bekerja sama yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pasien pada saat dirawat tersebut. Sesar metode ERAX itu dimulai dari saat preoperasi, yaitu pada saat di poliklinik, kemudian pada saat operasi dan pasca operasi. Nah, di poliklinik akan dilakukan screening pada pasien tersebut yang bisa meningkatkan komplikasi pada saat operasi ataupun pasca operasinya nanti. Dicek laboratorium, jika contohnya didapat Hb-nya rendah atau anemia, diatasi dengan pemberian transfusi. Jika pasiennya tersebut mempunyai riwayat gangguan asam lambung, mungkin sebelum operasi akan diberikan obat-obat yang bisa menekan asam lambungnya tersebut atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kemudian pada saat operasi, dokternya nanti, dokter anestesi akan memberikan obat anestesi yang dengan dosis minimal, tapi efeknya bisa seoptimal mungkin menekan rasa nyeri pada pasien, ya, bahkan menghilangkan rasa nyeri selama operasi. Kemudian pemberian obat-obat anti mual muntah dan anti nyeri. Pasca operasi juga seperti itu. Akan diberikan obat-obat yang bertujuan untuk menahan ataupun menghilangkan rasa nyeri pada pasiennya menggunakan multi modalitas. Jadi bukan cuma satu obat anti nyeri aja, bisa 2 ataupun 3 jenis obat nyeri yang diberikan. Semuanya bertujuan untuk menekan rasa nyeri sehingga pasien bisa lebih cepat pulih dari sesarnya tersebut. Kemudian yang berikutnya bedanya istilah puasa pada sesar ERAX itu diganti dengan pengaturan makan dan minum. Kalau dahulu kita kenal dengan puasa 6 jam bahkan 8 jam sebelum operasi itu pasien nggak bisa makan dan minum lagi. Tapi kalau sekarang itu 6 jam sebelum operasi pasien makan, ya, bisa makan nasi, bubur, roti, ya, dan minum susu bisa, jus bisa. Nah, setelahnya itu masih bisa minum minuman yang manis-manis dan juga air putih, tapi minuman yang tidak bertekstur sampai 2 jam sebelum operasi. Nah, 2 jam sebelum operasi akan diberikan minuman berenergi tinggi. Setelah itu masih bisa juga minum air putih kalau pasiennya merasa haus. Beda yang berikutnya yaitu dengan manajemen pain-nya, manajemen rasa nyerinya. Rasa nyeri, obat anti nyeri diberikan pada saat operasi, jadi bukan setelah operasi, tapi pada saat operasi sudah diberikan obat anti nyeri. Kemudian setelah operasi juga akan diberikan obat anti nyeri dengan menggunakan multi atau beberapa obat anti nyeri, bukan single obat anti nyeri, yang bertujuan untuk meminimalisir rasa nyeri bahkan menghilangkan rasa nyeri. Yang berikutnya, mobilisasi ataupun pergerakan pasien itu diharapkan sedini mungkin, secepat mungkin pasca operasi. Jadi di ruang recovery, pasiennya akan diminta untuk mobilisasi dari awal, mulai dari menggerak-gerakkan kakinya, dengkulnya, kemudian miring kiri, miring kanan, latihan duduk, latihan berdiri, kemudian latihan jalan, sambil tetap memperhatikan tanda-tanda vital dari pasien tersebut. Itu yang akan dilakukan. Kemudian diharapkan nantinya setelah pasien bisa bergerak aktif, kateter akan segera dilepas 6 jam setelah operasi. Nah, kalau dulu mobilisasi itu 12 jam, bahkan 24 jam pasca sesar. Yang berikutnya adalah lama rawatan lebih singkat. Metode ERAX ini memungkinkan pasien untuk pulang 24 jam pasca sesar. Namun itu semua tergantung kebijakan ataupun SOP dari rumah sakit masing-masing. Di beberapa rumah sakit walaupun 24 jam pasca sesar boleh pulang, namun di beberapa rumah sakit 2 hari pasca sesar baru boleh pulang pasien tersebut.
Nah, beda dengan beberapa tahun ataupun metode konvensional. Pada metode konvensional itu bisa 3-5 hari pasca sesar baru pasien boleh dipulangkan. Ya, ukuran terakhir yaitu kepuasan pasien. Pastinya pasien dengan lama rawatan yang lebih singkat, dia lebih cepat bertemu dengan bayinya, pasien lebih puas dengan menggunakan metode ERAX tersebut dibandingkan dengan metode konvensional. Namanya dioperasi ya pastinya disayat perutnya, dilukain. Jadi sesar juga seperti itu, bukan berarti kalau di sesar pasti hilang rasa nyerinya, pasti nggak sakit, seperti itu. Rasa nyerinya diharapkan dengan metode ERAX tersebut dapat diminimalisir seminimal mungkin, bahkan sampai hilang rasa nyerinya, seperti itu. Nah, rasa nyeri itu sendiri tergantung kepada ambang rangsang nyeri masing-masing pasien tersebut. Misalnya contoh Ibu Wati dengan Ibu Tuti misalnya, ya pastinya nggak sama. Ada yang misalnya dengan dicubit pelan aja sudah langsung sakit banget gitu. Tapi ada yang dicubit sampai segimana kuatnya juga pasiennya nggak merasa nyeri. Nah, demikian juga dengan sesar ini, walaupun dengan menggunakan metode ERAX, ya tergantung kepada ambang rangsang nyeri masing-masing pasien, seperti itu. Sekian penjelasan kita kali ini tentang seksio sesar ERAX. Salam sehat buat sahabat Premier semuanya.